Polisi meringkus seorang pendidik yang mencabuli 3 santri laki-laki di Mojokerto, Jawa Timur. Perbuatan pelaku ini dilakukan di tempat belajar dengan modus pijat dan mempertontonkan film dewasa. Tersangka ini diketahui mencabuli para korban dalam kurun waktu Februari sampai April lalu. Tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ya, baik, kita akan mendalami mengenai kasus pencabulan. Ya, lihatlah kawan-kawan ya, berita ini terjadi setiap hari. Dan sekarang lagi-lagi terjadi di Mojokerto. Guru ngajinya ini doyannya sama sesama laki-laki, ya, santri laki-laki yang lagi-lagi di bawah umur. Ini menurut saya sudah tindakan pedofil ya, karena doyannya sama anak-anak. Hai guru ngaji, siapa sih yang kamu teladani? Siapa sih yang kamu contohi untuk melakukan aksi-aksi ini? Pasti ada ini ya, ada yang dia contohi ini, ada yang dia teladani, ya kan? Ini kawan-kawannya terjadi hari Kamis 14 Juli 2022. Berdalih tanya sudah akil balik atau belum. Guru ngaji cabuli 3 santri laki-lakinya. Ini sungguh memalukan. Ini very memalukan ini kawan-kawan ya. Nah, ini Mojokerto ya. Seorang guru ngaji di Taman Pendidikan Quran. Wah, Taman Pendidikan Quran loh. TPQ. Di wilayah Sooko, Mojokerto, Jawa Timur. Ini di Jawa Timur lagi ya. Berinisial RD ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap 3 santri laki-laki yang merupakan muridnya. RD diduga mencabuli 3 murid di tempatnya mengajar. Ya. Kapolres Mojokerto AKBP Apip Ginajar mengatakan tersangka RD mencabuli 3 santrinya yang berusia 12 tahun. Waduh, masih unyu-unyu ya. 13 tahun dan 14 tahun, semuanya di bawah umur loh. Ini tindakan yang benar-benar di luar nalar ya. Babi aja yang kalian anggap haram tidak doyan sama anak babi. Masa sih kalian manusia kok doyannya sama anak-anak? Ya, Apip Ginanjar mengungkapkan tersangka mencabuli 3 muridnya dengan modus mengecek apakah anak didiknya itu sudah akil balik atau belum. Luar biasa ya modusnya ya. Ada yang tes keperawanan, atau ada yang akil balik, ada yang mau ditransfer ilmu meta apalah namanya itu ya. Ini macam-macam ini ya. Guru ngaji itu mengajak korban masuk ke dalam ruangan. Ketiga korban yang dicabuli ya terpisah, diminta memegang handphone milik tersangka yang sedang memutar video asusila, kata Apip Ginanjar pada Rabu 13 bulan 7. Jadi modusnya ini ya, dia suruh pegang HP dan ternyata HP-nya sedang memutar video porno. Pelaku yang berpura-pura membujuk santri dengan dalil sudah akil balik atau belum. Kemudian pelaku melakukan pelecehan seksual. Atas perbuatannya RD dijerat dengan pasal 82 ayat 1 dan ayat 2, junto pasal 76E, junto pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Wah, ini sebaiknya dipotong aja ini titiknya ya. Atas perbuatannya pelaku ya, kami kenakan pasal 82 ayat 1 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2022 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah jika pencabulan tersebut dilakukan oleh tenaga pendidik, maka pidananya ditambah sepertiga pungkasnya. Wah, ini apa ya, sampai sudah segininya gitu loh. Apa ya, kira-kira
langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya kegiatan seperti ini berhenti gitu loh. Dan ini terus terjadi dan pelakunya kalau bukan guru ngaji, oknum ustadz, kalau bukan oknum ustadz, oknum kiai, oknum macam-macam ya. Dan modusnya itu ngajar Al-Quran ya, lalu dari situ ngajak pijat. Korbannya juga di pondok pesantren, anak-anak di bawah umur, selalu pelakunya adalah orang-orang yang katanya punya ilmu agama. Ya, coba kita dengar ini wawancara di TV One ya. Bulan ini dengan AKBP Apip Ginanjar, Kapolres Mojokerto. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak Rati, selamat pagi Mas Bayu. Ya, terima kasih Pak Kapolres waktunya. Kalau melihat kasus ini sudah diamankan juga pelaku oleh Kapolres Mojokerto juga ya Pak ya, oleh Polres Mojokerto. Ya. Ini bagaimana sih ceritanya? Apakah memang korbannya 3 santri atau lebih? Terus modus apa yang digunakan oleh pelaku Pak? Baik, mungkin sedikit saya jelaskan. Jadi korban ini saat ini ada 3 orang. Ini 3 orang ya? BSF, dan AG serta FRD. Dan yang ketiga-tiganya ini anak umur di bawah umur Mak. Jadi 12 tahun, 13 tahun dan 14 tahun. Nah, beberapa kali ini dilakukan pencabulan ini. Pencabulan ini dilakukan pada waktu kejadian sekitar bulan Januari dan Februari. Ini dilaporkan ke Polres Mojokerto sekitar bulan Mei tahun ini, dan juga modus operandinya ini si tersangka ini, si pelaku ini adalah guru ngaji di TPI Ziyadatul Mubarokah Desa Karang Kedawang, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, di mana awalnya itu adalah memanggil salah satu dari korban ini ke dalam kamar dan juga memperlihatkan video dewasa atau video porno. Dan setelah itu dilakukan untuk pencabulan. Setelah itu dilakukan berulang kali dan juga itu dilakukan oleh kepada korban yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, Mbak. Jadi ini hal-hal yang ini terus berkelanjutan sehingga kami coba cek untuk psikologi dari TP2A besar Mojokerto. Kami dari awal memang sudah membentuk tim untuk kasus ini, sehingga pada saat ada di hasil psikologi dari P2TP2A itu menyatakan bahwa dari ketiga korban ini dia mengalami trauma takut dan juga memiliki kondisi psikis yang kurang baik, dan juga kepada tersangka ini juga memiliki hasil dari psikologi ini. Pelaku ini ternyata dulu pada saat masa kecilnya ini ada kekerasan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungannya, sehingga hasil psikologinya menyatakan bahwa perbuatan asusila yang dilakukan pelaku masuk kategori hobi atau lifestyle. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi guru ngaji ini juga merupakan korban kekerasan di masa kecil. Lalu itu mungkin membekas ya dalam hati pikirannya, lalu dia lampiaskan itu lagi kepada anak-anak ya. Dan yang pasti anak-anak ini nanti kalau dewasa akan melampiaskan juga kepada anak-anak lainnya lagi. Jadi ini semacam mata rantai ya, atau lingkaran setan. Jadi dapat kita duga ya, para pelaku pencabulan kepada santriwati ini selain doyan, ini juga mereka kemungkinan besar punya latar belakang pernah dilecehkan juga di masa kecil mereka. Ya, jadi jangan heran kawan-kawan. Dan kita sudah tidak tahu sudah berapa ribu mungkin santriwati, santri laki-laki yang sudah mengalami pelecehan seksual di beberapa ya tempat-tempat mereka belajar agama ya, bahkan yang viral itu di beberapa pondok pesantren. Jadi kedepannya mereka ini akan menjadi pelaku ya cabul juga, karena apa? Mereka sudah
jadi korban kalau misalnya mereka tidak ditangani dan mereka tidak pulih. Ya, kita lihat ini ya beritanya nih. Ini guru ngaji ya, homo ya di Mojokerto cabuli santri laki-laki sampai 10 kali. Ini berita yang sama kawan-kawan, sampai 10 kali loh. Ya. Ya beritanya sama nih ya. Jadi sampai 10 kali yang dia melakukan pencabulan itu. Jadi memang kawan-kawan, hati-hatilah. Generasi bangsa kita ini rusak. Yang merusaknya adalah oknum-oknum tokoh-tokoh agama yang merasa beriman, yang suka teriak-teriak kafir, kopar kafir, tapi mereka sungguh-sungguh memalukan. Ya, hati-hati, jaga anak kita, lindungi mereka, dan tidak ada solusi lain ya. Supaya mereka bisa pulih, ya mereka harus ya dilayani rohaninya, psikisnya, dilayani. Ya, dan mereka harus berjumpa dengan Kristus Yesus. Hanya itu solusi. Ya, Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke, salam waras, berita tentang pencabulan kepada santriwati, kepada santri laki-laki berulang-ulang. Hampir setiap hari beritanya muncul lagi. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ada ajarannya atau memang ini hanya murni kesalahan? Silakan jawab sendiri, berikan komentar yang waras, oke? Salam waras.